Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Enam Lengkong yang saya hormati, beserta Dewan Guru SD Negeri Enam Lengkong yang saya hormati, kepada Ibu Kepala TK PGRI 4 Lengkong yang saya hormati, beserta Ibu Guru dari Luhung 2 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara aksi nyata modul 1.4 materi keyakinan kelas. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat di Allahumma amin. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, ketiga berbagi pengetahuan keyakinan kelas, yang keempat penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Enam Lengkong kepada Ibu Icuk Indrayani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 6 Lengkong yang saya hormati, Ibu Kepala TK PGRI 4 Lengkong yang saya hormati, Ibu Guru SD Negeri 2 Luhung yang saya hormati, Wabil khusus Mas Rafael Prapanca CGP Angkatan 11 yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul bersama 2 SD ditambah 1 TK dalam acara aksi nyata modul 1.4 keyakinan kelas dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kegiatan pagi hari ini terima kasih kepada Mas Rafael yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima atau berbagi aksi nyata. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Guru baik SD Negeri 6 Lengkong, SD 2 Luhung maupun dari TK bisa mengikuti kegiatan termotivasi, bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak seperti Mas Rafael. Ke depan masih banyak sekali tahap berikutnya. Kemudian saya pesan kepada Mas Rafael, guru penggerak itu nantinya harus bisa bergerak, menggerakkan dan digerakkan, gitu ya Mas ya. Berarti mudah-mudahan ilmu yang Mas Rafael dapat selama tambah semangat, gitu ya Mas ya. Kemudian bisa bergerak, jadi bergerak dulu, bergerak otomatis bergerak ya, bergerak, menggerakkan, bergerak. Mudah-mudahan Mas Rafael nanti tambah tergerak untuk di kegiatan pembelajarannya, terutama sudah berbeda. Yang ilmu-ilmu yang didapat di guru penggerak pas pelatihan diterapkan. Diterapkan, monggo silakan. Hal-hal yang bagus, yang sudah bagus ditingkatkan, yang belum ditambahi, oh iya saya dapat ilmu ini, diterapkan. Supaya apa? Nanti anak-anak SD Negeri 6 Lengkong memperoleh imbas dari kegiatan dengan guru
penggerak. Oke. Dan guru-guru yang lain jadi termotivasi, saya jadi kepengen ikut nih guru penggerak. Monggo yang muda semua sih, muda semua ikut situ ya, muda semua monggo. Oke, semua punya kesempatan untuk mendaftar guru penggerak. Oke. Jadi sudah tidak biasa saja. Yang tadinya pulang biasa masuk kelas, keluar sudah, gitu ya Mas. Nanti ketika sudah jadi guru penggerak tambah tambah lebih, ya. Silakan manfaatkan semuanya, lingkungan sekolahnya, media pembelajarannya di sekolah, silakan dimanfaatkan. Bila perlu nanti dianggarkan Pak Budi, dianggarkan LCD-nya. Karena kita sudah sangat membutuhkan untuk apa? Untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Silakan bisa berkarya menggunakan LCD. Bergerak ya Mas. Pokoknya guru bergerak jangan hanya untuk dirinya sendiri lainnya. Menggerakkan tidak hanya di guru-guru di Lembok 6, tapi untuk sekitarnya juga. Kemudian ilmu itu jangan untuk diri sendiri, tapi untuk siswa kita. Karena sangat penting untuk siswa kita hal yang berubah jangan hanya seperti dulu. Zaman saya dulu itu kalau mengajarkan setelah menutup kelas istirahat bel metu. Nah sekarang monggo lah, silahkan digerakkan, menggerakkan. Terima kasih atas semuanya Mas Rafael, dedikasinya untuk segera Namlengkong. Semangat, selamat mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semua kegiatan yang dilaksanakan dari hari ke hari berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya itu acara inti berbagi pengetahuan kepada Bapak Rafael. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Namlengkong sekaligus SD Negeri 2 Luwung, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TKP dari 4 Lengkong dan segenap Dewan Guru dari SD Negeri Namlengkong dan juga 2 Luwung yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, atau bahasa Jawanya itu sehat dan waras. Alhamdulillah. Karena itu patut disyukuri, banyak orang sehat tapi tidak waras. Kita alhamdulillah dua-duanya dapat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya yang salah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu hadir di sini untuk mengikuti daripada program CGP, itu saya di angkatan 11 yang insya Allah akan belajar bersama tentang aksi nyata keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, kita akan bermain terlebih dahulu, yaitu ice breaking. Nah, ice breaking ini akan saya bagikan satu lembar kertas di setiap pesertanya. Kemudian kita ikuti arahan dari yang sudah terpapar di layar. Satu, buatlah bola dari kertas yang telah disiapkan. Bolanya bebas Bapak Ibu, bebas. Boleh digulung-gulung, boleh disobek dulu atau seperti apa, bebas. Yang penting sebuah bola. Yang penting sebuah bola. Dan ukurannya bebas, mau besar atau kecil, terserah. Silakan. Nah, ya. Kalau yang langsung meremas mungkin karena di rumah itu sedang ada permasalahan. Oke, sudah?
ya. Santai saja. Nah, ya itu. Sudah? Yang kedua, genggamlah dengan kuat Bapak Ibu. Genggamlah dengan kuat dengan salah satu tangan, kanan ataupun kiri, terserah Bapak Ibu. Tapi tidak boleh dua-duanya, kanan atau kiri. Kemudian yang ketiga, cobalah minta tolong kepada salah satu teman untuk membuka secara bergantian. Silakan, boleh screenshot dulu. Siapa yang buka, siapa yang membuka. Ya, Kalau yang kalah yang buka apa ya? terserah, kesepakatan bersama saja. Oke, silakan. Dibuka terus. Nah gini, jadi salah. Sedangkan yang satu peserta yang satunya itu mencoba untuk membuka, gitu. Dan siapa nanti yang dapat bola itu berarti guru kita. Oke, silakan. Yo. Nah, 1, 2, 3, silakan. Yo. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup sekarang bergantian. Oke. Sebelum bergantian, adakah yang tadi sudah bisa membuka? Oh, Masya Allah, keren. Buku Sekar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Buku Sekar. Ya. Nah, Buku Sekar bisa membuka, saya ada dia sedikit. Ya, bisa. Bisa? Oh, bisa. Selanjutnya ya. Silakan bergantian. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Ya. Oh, sampai dibuka. Ya, silakan. Sekuat mungkin untuk memegang masalah itu membuka. Ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, 1 dulu. Tuh, tahan dulu ketika semuanya. Nah, sekarang Bapak Ibu masih dalam matchmaking. Silakan nanti tuliskan perasaan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika sedang menggenggam ataupun sedang membuka genggaman orang lain. Bukan perasaan saat ini, Pak. Iya, saat ini. Perasaan terkait genggam dan membuka genggaman. Kalaupun ada yang punya hutang, permasalahan keluarga, nggak usah dirasakan dulu, ya. Diabaikan dulu. Post-it. Kita post-it. Nggak ditempel. Namanya kertas post-it. Si Mbak Lisa baik. Mbak Lisa, nggak pernah aksi nyata. Saya udah buat bikin. Baik, waktu untuk menulis perasaan Bapak Ibu, ya. Silakan ditulis dengan nama dulu, ya. Nama dulu. 1 menit dari sekarang. Silakan. Silakan diutarakan apa yang Bapak Ibu rasakan tadi. Tiga 30 detik lagi. Kalau yang sudah selesai boleh ditempel di Video di- yang nggak nyampe boleh di bawah. 10 detik lagi. Kanan, ya.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang saya akan minta tolong kepada dua guru. Ya, yang pertama yang rumahnya paling jauh dari sini siapa? Kecuali saya. Butui, Butui boleh berdiri. Kemudian silakan ambil salah satu, bebas. Boleh punya sendiri, boleh punya orang. Silakan, ya. Silakan Butui dibaca dari situ. Silakan. Punya siapa? Pak Arif Budiman, senang sekali perasaannya saat memegang bola. Menurut Pak Budi senang sekali saat memegang bola. Oke, kita bertanya kepada Pak Budi, kenapa kok senang Pak Budi? Karena saya bisa memegang tangannya Bu Rohman. Selain itu Pak, Saya lupakan tugas-tugas di sekolah saya dan alhamdulillah sangat terhibur. ya, tepuk tangan untuk Pak Budi. Sekarang yang rumahnya paling dekat. Sekar Triwijayati, seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Bu Sekar, kenapa seru dan menyenangkan? Karena bisa mengambil milik orang lain. Orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sekar. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi permainan building ini sebetulnya itu adalah konsep tentang keyakinan kelas kita. Sebelum ke keyakinan kelas, kita punya keyakinan diri sendiri dulu. Sehingga ketika bola itu yang tadi dimasukkan ke dalam genggaman kita adalah seolah seperti kita punya keyakinan, kita punya harapan ataupun apa itu yang menurut kita penting. Dan jangan sampai harapan atau kekuatan yang menurut kita penting itu diambil, dirusak, diganggu oleh orang lain. Nah, termasuk dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, terkait tujuan ini Bapak Ibu, ketika kita itu sudah punya keyakinan kelas, maka sebetulnya tujuan yang utama itu di sini, menjadi landasan dalam memecahkan konflik. Ketika kita punya keyakinan kelas, saya berkeyakinan bahwa anak didik saya itu pasti punya adab. Maka ketika keyakinan kelas itu kita praktekkan di kelas, insya Allah tidak ada anak-anak yang berantem. Yang meskipun mungkin masih ada 1-2, tapi itu mungkin kita sudah berjuang sepenuh hati kita. Yang kedua, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Nah, sekarang apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Pendapat itu tidak ada yang salah, monggo Bapak Ibu. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Monggo silakan berpendapat. Itu biasanya. Bisa angkat dulu. Oke. Oke. Kalau peraturan itu biasanya yang membuat satu pihak, bisa dari sekolah atau dari gurunya saja. Tapi kalau keyakinan itu bisa disepakati dengan antara guru dengan siswanya. Kalau di sekolah berarti, ada diskusinya. Kalau itu berarti mungkin antara kepala sekolah dengan guru dan yang lain kalau peraturan di sekolah. Kalau keyakinan di sekolah mungkin kayak gitu. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Cipto kan? Cocok memang karena seorang KS jadi kita semakin semangat karena punya KS seperti Bu Cipto. Jadi tepuk tangan untuk Bu Cipto. Terima kasih Bu Cipto. Orang satu kasih Lanjut, keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi betul tadi sudah disampaikan oleh Bu Ijo bahwa peraturan itu adalah hanya dari sepihak, baik dari guru ataupun kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, maka di situ kita membahas bersama. Yang kira-kira apa yang akan kita tuju bersama. Oke. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu.
Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau memang dulu saya sekolah itu masih usia SD, biasanya memang masih menggunakan peraturan kelas. Nah, maka kalau di zaman sekarang, ini bahkan seperti yang pembelajaran dilakukan atau termotivasi dari Diajar Dewantara itu adalah kesepakatan kelas. Sehingga ketika nanti ada anak yang mungkin tidak berperilaku yang seharusnya, nanti dikembalikan lagi. Coba diingat-ingat, kita sudah membuat kesepakatan kelas apa. Tapi beda, kalau nanti itu adalah sebuah aturan, pasti dia kan bisa menjawab, loh itu kan aturan dari Bapak Ibu guru, bukan dari saya, bukan dari kami, seperti itu. Sehingga kalau keyakinan kelas, kita bisa memberikan kepada siswa. Ini dibuat kesepakatan kelas dari kita bersama. Jadi kalau ada satu dari kalian yang melanggar, maka tentu harus menerima konsekuensinya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Sehingga ketika nanti sudah selesai Bapak Ibu berdiskusi dengan dari kepala sekolah, dari guru, kemudian siswa sudah berhasil untuk memutuskan satu kesepakatan ataupun satu atau sampai beberapa, maka nanti jangan lupa ditempel, ditulis di kertas yang agak besar, kemudian ditempel. Itu oke. Kalaupun di kelas kemudian seperti ini, okay? Saya sudah memasang ini. Jadi ini kita membuat di kelas 6 ini kesepakatan kelas seperti ini. Jadi bukan hanya dari saya, okay? Tetapi dari anak-anak juga. Begitu. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh Bapak Ibu, jangan berlari di kelas. Nah, kata-kata jangan ini kita ubah Bapak Ibu menjadi apa? Berjalanlah di kelas. Gitu. Sehingga tidak ada nanti di peraturan kelas siswa tidak boleh makan saat pelajaran. Siswa tidak boleh berdiri saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Maka bisa diganti, siswa duduk yang rapi pada saat Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Seperti itu. Oke. Ada gambaran ya Bapak Ibu? Ada. Kita sama-sama belajar. Oke. Nanti kalau ada ucapan atau perkataan saya yang salah, mohon dikoreksi. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Ibu Sumi. Oke. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, biasanya kalau sebelum ada kesepakatan kelas, yaitu berupa peraturan, tulisannya gimana? Siswa tidak boleh saling mengejek. Jadi kan sering kita menjumpai seperti itu. Nah, itu diganti dengan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kedua, apa Pak Budi? Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, perlu merasa aman. Dan yang keyakinan kelas 5, Mbak Risma, Bu Risma. Berkomitmen dengan setiap tugas. Ya ini berkomitmen setiap tugas. Jika biasanya nanti akan ada peraturan kelas kalau belum dibahas jadi kesepakatan itu anak yang tidak mengerjakan PR, maka harus titik-titik seperti itu. Nah harus itu kita ganti dengan kata-kata yang lebih halus, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kedua, senantiasa membantu. Itu Bapak Ibu. Coba ada gambaran ya Bapak Ibu. Ada. Nah, sekarang masuk ke tugas kelompok Bapak Ibu. Yaitu buatlah kesepakatan kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang ingin dicapai di setiap kelompoknya. Nah, ini akan saya buatkan kelompok. Saya hanya memandu, nanti Bapak Ibu yang akan membentuk kelompoknya. Nah, pertama saya pengen tanya, adakah yang di sini tadi sarapan, Bapak Ibu? Ada. Yang sarapan dengan ayam siapa Bapak Ibu? Pakai ayam, bukan hanya ayam tok maksudnya. Dengan nasi juga. Ada Bapak Ibu? Atau nasi goreng? Nasi goreng. Berdiri boleh berdiri dulu. Nah. Oke, kemudian yang sarapan dengan sayur, bebas sayur apapun.
Saya boleh berdiri. Oke. Nah, Bu Dwi, Bu Risma, sama Bu Sekar boleh ke tengah sini. Silakan. Boleh ke tengah. Nah, silakan Bu Mipa. Ini Bu Mipa. Nanti yang menang duluan, terus milih untuk menjadi anggota kelompoknya. Seperti itu. Ini Bu Mipa dulu. Silakan. 1, 2, 3. Mipa alaikum gambreng. Bu Risma dulu milih siapa? Bu ya, pintar ya. Cocok. Terus Jamsur. Jamsur. Yang menang. Jamsur. Ya, milih siapa Bu Dwi? Pak Budi. Siap. Bu Sugi. Tadi Bu Sekar milih siapa? Bu Risa. Sini lagi. Terus milih lagi. Balik berurut seperti tadi dari Bu Risma. Ini. Bu Lili. Terus. Pak Budi. Pak Budi. Bu Sekar. Bu Sumi. Terus. Kembali lagi. Iya. Tinggal 1, 2. Bu Siti. Bu Lili sudah. Ya, nanti Bu Sekar 3 orang ya. Ya, kelompoknya Bu Risma sebelah sini, kelompoknya Bu Dwi sebelah sana, terus kelompoknya Bu Sekar sini. Kalau bisa berpindah. Sini. Ya. Di sini ada butuhin. Coklat apa sih, Ken? Kalau tangannya nama. Pinteran Risma. Masih muda-muda. Baik, Bapak Ibu bisa mendekat sesuai kelompoknya masing-masing. Oke. Bisa mendekat terlebih dahulu. Ya Putri hilang, Pak. Oh ya, putih lagi ke belakang. Lalu berdiskusi dulu nih, berdiskusi untuk menentukan nama kelompoknya. Nama kelompoknya, nama pahlawan. Ya, nama pahlawan. Bebas, bebas. Boleh memanjang, boleh melebar, bebas. Oh ya, untuk ini sekarang silakan ini. Untuk saya berarti kan rencana karena wali kota kecuali Aceh ya Semoga Bapak Ibu berdiskusi. Yang pertama menentukan nama kelompok. Kelompok Kartini sini. Kelompok Kartini sini. Gak ada kelompok 40 lagi. Ini kelompok pahlawan. Ya. Ya. 40, usianya di atas 40. Baik, buatlah kesepakatan. buat kamu dibuat Sudah? ada Ya, sebelum dibahas terus nama anggotanya dulu. Nama ketua dan nama anggota. Nama ketua dulu. ketua di Ketua, ketua, baik. ketua di Risma Ketua dan anggota. Risma terus Anggota. Ketua dan anggota.
Bisa aja. Bisa baik. Bisa. Nama ketua dan nama anggota. Sudah semua? Oke. Kalau sudah silahkan mendekat lagi pada kelompok ini. Pada kelompok mendekat. Bisa cepat kok. Bisa cepat. Nah, sekarang ketuanya bisa angkat tangan. Ketua kelompok angkat tangan. Ketua kelompok, oke. Oh ya, ketua kelompok tolong ikuti apa yang saya katakan. Oke, baik. Tolong sampaikan dengan niat hati yang ikhlas kepada seluruh anggota-anggotanya. Tirukan ya. Wahai anggota-anggota kelompokku. Wahai anggota kelompokku. Sambil ditatap. Ya, ulang lagi. Wahai anggota-anggota kelompokku. Anggota-anggota kelompokku. Anggota kelompokku. Hari ini kita akan berdiskusi. Tolong kamu pahami untuk kita bisa bersama-sama mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Paham? Paham nggak? Tolong ya. Kita kerjasama dengan baik ya. Sekarang yang anggota kelompok ikuti apa yang saya sampaikan ya. Sekarang seluruh anggota kelompok menghadap ke ketuanya. Dan tirukan apa yang saya sampaikan ya. Duhai ketua kelompok yang sangat kuhargai, kuhormati, dan kucintai. Aku siap menerima tugas dengan baik. Aku juga akan menjadi anggota yang paling baik. Ya, sekarang sama-sama ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. 1, 2, 3. Sekarang kalau tadi sudah mengatakan dari ketua ke anggota dan anggota ke ketua, sekarang ke diri sendiri. Semua ikuti saya. Oke. Tangan kanannya diangkat, ditempel ke dada. Duhai diriku, aku sayang padamu. Kamu baik-baik ya. Karena setelah ini aku akan pinjam jasadmu untuk berdiskusi keyakinan kelas. Aku sayang padamu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekarang silakan ya, untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama disepakati untuk kelas berapa terlebih dahulu. Ya, silakan. Yang kedua langsung membuat keyakinan kelas. Kata-kata yang tadi negatif diubah menjadi positif. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Minimal 5. Minimal 5. Langsung positif. Ya, langsung positif. Langsung positif. Ya. Kalau makan nanti Ya. ya. Ya.
Bisa ditulis kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Terus kelasnya berapa? Saya mohon dengan sangat tidak ada yang browsing ya. Agar kita betul-betul memahami apa yang ingin kita sampaikan. Itu canggih. Yang modern. Bener-bener HP. Browsing. Mau gigi, mohon jangan lari-lari di kelas, baru jalan pulang. Kamu tuh bilang. Makanlah sampai istirahat. Ya, waktunya 2 menit lagi nih Bapak Ibu. Berapa nih maksimalnya, minimalnya? Minimal 5. Minimal 5. Satu menit lagi. Ya intinya kan orang yang jalanan sampai mulai jalan sampai
calon-calon. Kan calonnya. Anak kepala sekolah loro. Kepala sekolah dulu. Jelas curang banget. Kepala TK, SD sama kafe. Ngarep ayam bae. Udah lagi. Udah dikumpulkan, Mas. Ditempel. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan berdiskusi untuk siapa nanti yang akan membacakan sebagai presentasi. Presentasi. Sempurna. Sing baca nih, sing nulis niki, niki ketuanya terus ngenteng. Oh. Bagian yang aja. Tang sud. Benar. Mulai menang sing baca. Banyak sing baca sing tahu. Iya iya. Ribut gak kita itu rombongan. Sudah? Untuk selanjutnya silakan mau siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok satu ya. Yuk. Kelompok apa? Yang lain mendampingi. Yang memegang karena itu kan susah. Mana sana biar iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura yang terdiri dari Bu Risma, Bu Icu, Bu Siti, dan Bu Monida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait keyakinan kelas 5. Hasil diskusi kami terkait keyakinan kelas dari kelas 5 itu ada 8. Yang pertama, berdoalah sebelum belajar dan sebelum melakukan aktivitas di kelas. Yang kedua, memasuki kelas sendiri dan kelas orang lain dengan mengucap salam. Kemudian yang ketiga, ketika meninggalkan kelas pada saat pembelajaran, izinlah kepada bapak atau ibu guru. Kemudian yang keempat, ketika waktu istirahat berada di luar kelas. Dan yang kelima, saling menyayangi sesama warga kelas dan ketika di luar dengan warga sekolah. Yang keenam, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, rapikan kelas setiap pagi hari dan sebelum pulang sekolah. Dan yang kedelapan, berdoa setelah selesai kegiatan. Demikian presentasi dari kelompok Patimura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Patimura. Nah, silakan kepada kelompok yang lain bisa memberi umpan balik, apakah saran atau masukan atau kritik, ya, dipersilakan. Atau bertanya boleh, ya. Silakan. Ya. Oh, itu sudah ada. Monggo Pak Budi, katanya tadi mau tanya. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan itu terkait keyakinan kelas di nomor 6. Apa bedanya atau apa positif dan negatifnya istilah buanglah sampah pada tempatnya, kalau di sini membuang sampah pada tempatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti sebenarnya tidak ada bedanya kalau ini kalimat perintah saja. Karena buanglah sampah pada tempatnya dan akan lebih mengenal gitu. Ini bukan kalimat negatif, lebih paham. Kalau kalimat negatif kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau buanglah itu jadi kan sudah satu pakai oh ya buang sampah di gitu. Kalau membuanglah sampah selalu ada bunyi gitu mas. Terima kasih. Hanya beda kata-kata. Matur nuwun. Terima kasih kepada Pak Budi Dokter. Kalau Pak Fatimah sudah bisa menjawab. Satu pertanyaan lagi dari silakan. Izin bertanya di keyakinan kelas keempat, mengapa ada keyakinan kelas kalau istirahat itu harus di luar kelas? Oh, yang mau yang menjawab. Ya, kalian. Kenapa ketika waktu istirahat harus? Oh, Sekedar mau pulang? Iya. ketika kalau istirahat berada di dalam kelas, kenapa? Karena kita sudah penat di dalam kelas. Jadi kita ketika istirahat harus di luar, refreshing. Waktunya jajan, waktunya makan, waktunya sholat duha, waktunya dan lain-lain. Jadi kosongkan kelas ketika waktu istirahat. Selain itu udaranya kan perlu biar bersirkulasi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Siap, terima kasih Bu. Sangat jelas. Tentang untuk Bu Sekar ya, Bu Sekar sama kelompok Pak yang telah menjawab. Bukan untuk mereka semua. Terima kasih atas presentasinya. Presentasinya. Ada lagi? Mungkin kesimpulan cukup. Boleh kembali ke tempat dulu. Terus ini ditempel di sini. Pokoknya mau cinta kong ya. Baik, untuk yang kedua silakan kelompok mana? Ya, silakan. Kelompok Kartini. Kelompok cuma 2. Ya. Ini ketua itu di Alat Kusumi U22 kan dua sih kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kartini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketua itu Mbak Sekar Triwijayati, anggota saya sendiri dan Mbak Risa. Kami akan mempresentasikan keyakinan kelas 1. Yang pertama, duduk yang manis ketika guru masuk kelas. Kedua, mendengarkan dengan sesama penjelasan guru. Ketiga, menjaga peralatan belajar dengan baik. Keempat, bersikap sopan dan menghargai teman. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yaitu keyakinan dari kelas 1. Ya. Pertanyaan. Aja, tidak ada. Tidak ada. Mau tanya, bentuk yang manis itu bagaimana? Nanti sebentar ini kita beri apresiasi dulu pada kelompok ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan barangkali ada yang mau tanya atau mau beri masukan. Saya mau tanya tentang keyakinan kelas 1 itu yang nomor 1. Duduk yang manis yang seperti apa? Duduk yang manis itu adalah duduk yang anteng, ya, maksudnya tidak terikat-ikut, ya, pokoknya fokus dalam pembelajaran, gitu. Anteng, tidak, tangannya tidak saweran kemana-mana gitu loh. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang menambahkan Mbak dari Mbak Risa. Izin menambahkan, kami menggunakan kata duduk yang manis karena anak-anak kelas 1 kan masih manis-manis. Iya, kelas 1 kan ya gitu nggak ada apa ya seperti anak dari TK ke kelas 1 kan ya wajar lah ya, itu kan biasanya lari-lari gitu kan. Gitu. Tapi nggak pakai senyum-senyum ya. Terima kasih Bu Suki. Ada lagi Bu? Cukup. Tepuk tangan untuk Bu Suki.
Kemudian sekarang ada pertanyaan dari kelompok sini. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin Berikan saran ya. Iya, Tambah sedikit di nomor 1, duduk yang manis ketika guru masuk kelas dan ucaplah salam. Jadi bu gurunya datang, assalamualaikum bu guru atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lah? Pokoknya seperti itu kan kayaknya anak sudah jadi berlatih mengucap salam gitu ya. Ditambahin itu, kemudian yang nomor 4, bersikap sopan dan menghargai teman. Kayaknya kalau kelas 1 kata-kata menghargai umum kedua, menyayangi gitu. Mungkin dengan menyayangi, saya bilang dipaham. Menghargai bingung kan kelas 1, salah itu. Yang lain sudah cukup. Atau yang kelima itu, nama kelima, bawa sendiri. Menjaga kebersihan kelas, tapi kalau untuk kelas 1 ditingkatkan. Kalau menjaga kelas bingung. Mungkin seperti yang punya saya seperti tadi, termasuk membuang sampah itu ditambahi, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau hanya untuk menjaga kelas kayaknya bingung. Mereka harus ngapain gitu ya. Cukup sedikit yang lain bagus. Menurut saya. Monggo yang lain positif. Bu Risma, Bu Lili, ayo, tanya. Terima kasih pada Bu Icuk yang telah memberikan masukannya. Tepuk tangan untuk Bu Icuk. Ya. Kepada kelompok Kartini, ada yang mau disampaikan lagi? Kesimpulan barangkali? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Mohon ditutup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, bila kesalahan selalu kita mohon maaf ya, masih belajar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada kelompok Kartini bisa duduk kembali, kemudian bisa direvisi. Barangkali tadi masukan dari Bu Icuk atau teman-teman yang lain mau diganti di situ. Nanti terus ditempelkan. Ya diganti atau ditambah boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Kartini. Ya. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok Sunyadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berarti dari kelompok Jumnyaji akan membacakan mengenai kesepakatan kelas 3. Yang pertama, tertib saat belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman dan aman di ruang kelas. Sedangkan yang ketiga, makan pada waktu istirahat. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, bermain di halaman sekolah. Itu adalah kesepakatan kelas daripada kelas 3. Monggo, ada yang dipertanyakan atau tidak? Nanti seandainya ada, mohon bertanya sama teman-teman. Saya Bu, Ya, oke. Untuk yang nomor 1 itu tertib saat belajar mengajar. Yang saya tanyakan, tekanannya kepada siapa mengajarnya itu? Kepada gurunya saja atau bagaimana itu? Ya, izin menjawab gitu. Untuk nomor 1 tertib saat belajar mengajar itu maksudnya untuk siswa. Untuk siswa, jadi harus tertib. Biasanya kan kalau anak kelas 3 itu kan biasanya kalau sedang berdiskusi atau sedang mengerjakan tugas biasanya kan suka berjalan-jalan sendiri, terus keluar kelas, terus bercanda dengan teman-temannya. Diharapkan seperti itu, tertib. Apakah cukup jelas, Bu? Terima kasih. Terima kasih pada positif. Tentang positif. Yang telah memberi pertanyaan dan dijawab dengan baik oleh kelompok Sunyadi. Pada kelompok yang lain mohon pesan bertanya. Sebentar Mas, sedikit menambahkan. Oh, menambahkan. Menambahkan kok, tidak itu. Yang makan pada waktu istirahat mungkin lebih ditambahi lagi, lebih tepatnya makan pada waktu istirahat di luar kelas. Jadi kelasnya tidak berantakan. Kadang-kadang kalau makan nasinya pada jatuh dulu, ya, termasuk jajan. Jadi makanlah pada waktu istirahat dan di luar kelas. Mungkin jadi lebih anak-anak tidak berantakan di kelas. Untuk yang lain bisa cukup. Terus ditambahi, boleh ditambahi doa, ya. Jadi kesepakatan keyakinan kelas ya otomatis
doa langsung selesai. Nah, doa dan salam. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Icuk sudah memberikan saran untuk menambahkan apa yang masih kurang dari kesepakatan kelas 3. Untuk selanjutnya, monggo. Harus takon nih. Saya ingin bertanya untuk kesepakatan kelas 3 nomor 2 dengan cara apa guru atau siswa-siswanya menciptakan suasana nyaman dan aman di ruang kelas. Terima kasih. Oke, izin menjawab untuk Bu Lisa. Untuk yang kesepakatan kelas nomor 2 menciptakan suasana nyaman dan aman di ruang kelas. Nah, di sini menciptakan nyaman dulu ya, Pak. Iya, Bu. Menciptakan suasana yang nyaman itu biasanya kita akan membuat kelas kita senyaman mungkin dengan cara salah satunya menata tempat duduk siswa-siswa lebih rapi, terus lebih membuat mereka nyaman saat belajar. Terus untuk yang lainnya bisa kita melakukan menempelkan gambar-gambar atau pajangan-pajangan yang ada di kelas yang menarik perhatian mereka supaya mereka merasa nyaman. Terus untuk aman, di sini untuk rasa aman diharapkan siswa itu tidak bertengkar atau apa ya saling mengganggu teman-temannya saat belajar seperti itu. Jadi saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Apakah? Terima kasih. Bu Risa, terima kasih untuk catatan Bu Risa. Ya. Silakan Pak, ada tambahan kesimpulan, kemudian ditutup. Silakan. Iya, dari yang kami sajikan untuk kesepakatan kelas 3 bisa disimpulkan bahwa kesepakatan kelas untuk kelas 3 itu dibuat supaya siswa-siswa senyaman mungkin, seaman mungkin dan lebih fokus untuk belajar dan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih. Mohon maaf, cukup singkat saja mengenai kesepakatan untuk kelas 3. Apabila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan untuk kelompok koordinasi. Bisa kalau mau ditambahkan lebih dulu boleh. Oh, ditambahkan. Ya. Karena bisa disepakatan Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati dari kesepakatan kelas yang telah dibuat, ya. Nanti bisa kita tempelkan juga, ya, sesuai dengan kelasnya. Kalau di kelompok kantin ini kelas 1 berarti Bu Sumi, ya, itu nanti bisa melihat di sini, sudah diadopsi, ya. Kemudian kelas 5 itu Bu Sugi nanti bisa dilihat di sini, dan yang kelas 3 di sini, ya. Ini dari Bu Sumi tadi. Ya. Tepuk dulu kita semuanya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu yang hormati, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau memberi pertanyaan dan siapapun bisa menjawab. Monggo, dipersilakan. Kalau saya bisa jawab, saya tak jawab. Kalau tidak nanti Pak PR atau mungkin Bu Yusuf dan teman-teman yang lain bisa menjawabnya. Monggo, silakan. Sedikit, bukan pertanyaan, bukan itu, sedikit apa ya? Masukan untuk kita semua. Mungkin kesepakatan kelas kan dibuat antara siswa dengan guru di kelas. Berarti kan kelas lain tidak tahu, kelas lain tidak tahu kesepakatannya apa, atau mungkin berbeda-beda. Jelas pasti tapi berbeda-beda antar kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas perlu disosialisasikan dengan wali siswa. Ya, karena kita sudah memiliki grup WA, bisa dengan kesepakatan kelas itu kita ketik atau pakai Canva lah. Sekarang kan udah zamannya lah ya, dengan semua lebih paham. Nanti di share lewat grup WA. Jadi walaupun itu sudah menjadi kesepakatan, wali murid harus tahu. Karena berdasarkan kemarin yang
kejadian kemarin itu kan ternyata sudah jadi kesepakatan kelas. Jadi di kelas itu sudah ada kesepakatan nih, rambut harus pendek. Ya pokoknya pendeknya seberapa saya nggak paham, kemarin nggak dicontohkan seperti itu. Dan ketika yang panjang memang harus potong. Nah itu sudah menjadi kesepakatan tuh mas. Nah tapi karena tidak disosialisasikan kepada wali siswanya tidak tahu ketika anaknya digunting sampai rumah ditanya kenapa rambutnya diacak-acak ya gitu ya, istilahnya begitu karena guntingnya orang lapisisan. Kalau guntingnya lapisisan sama orang tua nih ya. Nah itu salah satunya, jadi perlu disampaikan. Di sekolah lain ibu, di sekolah kita gitu. Iya, di sekolah lain karena itu kan dicontohkan. Jadi untuk kita maksudnya kalau mau membuat kesepakatan kelas akan lebih baik ketika di-share lah, disampaikan ini kesepakatan kelas 3, kelas 2 dan seterusnya di grup wali. Kalau jadi lebih baiknya sih ketika ketemu bareng kan kita susah seperti itu mas. Itu saja masukannya. Terima kasih atas masukan dari Ibu Icuk. Ini memang penting ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka setidaknya orang tua juga tahu, sehingga kita juga tidak terlalu susah memantau dalam anak-anak itu berkata dan berperilaku, tapi nanti di rumah juga akan dibantu oleh orang tua. Karena memang guru itu di sini kan hanya sebagai pamong, jadi tidak bisa menentukan semaunya sendiri, dan tidak juga bisa memaksa seperti itu. Nah, terima kasih Bu Icuk. Yang lain ada? Saya mau tanya, apa setiap kelas harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesabarannya Pak. Saya mau tanya, berarti kesepakatan kelas itu apa boleh beda-beda dari kelas 1 sampai kelas 6 apa harus sama? Terima kasih atas pertanyaan Bu Sugiyarti dari kelas 5 SD Assalamualaikum. Terkait dengan kesepakatan kelas itu boleh berbeda-beda, terutama dari tingkatannya, dari fasenya. Fase A, kelas 1 dengan kelas 2. Mungkin karena masih anak-anak, biasanya itu kesepakatannya berbeda jauh dengan kelas fase C, kelas 5 dan kelas 6. Jadi boleh saja berbeda-beda. Seperti itu. Menambahkan, mungkin boleh begini, buat kesepakatan kelas yang membuat bagian di kelasnya sendiri kan boleh setiap Jumat anak membawa bekal bareng-bareng di makan kan boleh juga. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya ibaratnya kayak peraturan kayak gitu isinya loh ya mas, bisa juga kesepakatan gitu. Bisa jadi kesepakatan kelas yang begini, setiap hari Jumat anak-anak menggunakan kaos olahraga atau apa boleh, sebenarnya boleh karena itu kesepakatan. Yang penting kesepakatan itu dirembuk bareng dengan siswanya, jadi tidak guru yang menentukan. Boleh sekali, menurut saya seperti itu. Atau misalnya ketika sholat duha bareng-bareng itu juga boleh lah. Yang terjadi jangan hanya isinya peraturan kok. Tapi ada hal-hal yang membuat anak-anak bergila boleh juga. Yang penting kesepakatan. Saya itu mas. Ya, terima kasih atas tambahan dari Bu Icuk. Ini luar biasa. Saya terkesan sekali dengan kepala sekolah yang memang masih muda dan selalu bisa membantu menjawab saya. Yang masih banyak kekurangannya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, mungkin cukup ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita membuat lingkaran kecil terlebih dahulu di sini. Mohon semua berdiri membuat lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Baik Bapak Ibu yang menghormati, saya awali untuk kegiatan di hari ini kita cukupkan sekian. Dan sebelum kita tutup oleh nanti MC Bu Sumi, kita akan merefleksikan bersama-sama apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu mungkin kurang atau gregat, atau memberi masukan untuk saya yang insya Allah nanti ini semua untuk kebaikan kita. Diawali dari siapa? Menurut saya kegiatan hari ini sangat bermakna, sangat berkesan dan penting. Menurut saya dari saya penting, monggo Bapak Ibu yang lain bisa besok dibuat kesepakatan kelasnya dengan siswa masing-masing seperti itu. Menurut saya juga sama, akan tadi seperti itu. Seperti sebelum belajar kita berdoa dulu,
setelah belajar juga berdoa seperti itu. Dan itu juga ada tambahan, ketika hari Sabtu kita juga melakukan kegiatan makan bersama dan anak-anak diharuskan membawa sayuran seperti itu. Saya tekan makan pakai sayur, jangan hanya makan mie seperti itu terus. Tapi saya tekankan setiap hari Sabtu untuk membawa makanan seperti itu. Dan untuk ini adalah kegiatan yang sudah saya sepakati dengan wali murid. Setiap hari itu anak-anak menabung dari uang jajannya. Dan kemarin alhamdulillah luar biasa, rata-rata hampir dapat 200.000 lebih. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan, mudah masukan seperti itu. Itu saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya merasa sangat senang sekali karena pertemuan pada siang hari ini menambah ilmu saya, dan untuk tindak lanjutnya saya berharap saya bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Rafael di kelas saya. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan yang lain. Sama. Saya juga sama dengan pertanyaan. Sudah sangat menyenangkan. Alhamdulillah sangat menyenangkan dan menjadi pengalaman lah ya, pengalaman berharga lah ya. Jarang-jarang ada kegiatan seperti ini. Iya, tidak pernah, baru ini. Jadi tambah pengalaman Pak. Cocok dilanjutkan Pak. Cocok lagi. Ya, terima kasih. Secara garis besar sangat menyenangkan seperti halnya yang lainnya, dan menambah ilmu saya, menambah pengetahuan saya tentang bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid-murid. Dan satu lagi, semoga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya jadi menambah pengalaman, karena terus terang saja saya guru yang tidak berpengalaman ya Pak Rafael. menambah ilmu lah buat saya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan Pak Rafael. Terima kasih. Ya, jadi untuk kegiatan pada siang hari ini, karena saya merupakan guru baru ya, jadi menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya bagi saya. Selain itu juga menambah wawasan terkait jadi di dalam kelas kesepakatan kelasnya seperti ini karena beragam, jadinya kita bisa menyaring dan memilah dan memilih bisa dipilih yang ini atau yang lainnya, kan jadinya kesepakatan kelasnya tidak hanya monoton itu saja seperti itu. Ya, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih karena walaupun saya sudah terwakilkan oleh Bu Guru semua, berarti cukup dari saya. Terima kasih. Kalau dari saya juga cukup sekian. Sudah terwakilkan semuanya. Ya, terima kasih. Bagus banget. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya atas refleksi yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semakin semangat menjadi guru. Meskipun kita memang punya banyak sekali kekurangan, tapi jangan pernah kekurangan itu diutarakan, disampaikan, diperlihatkan kepada anak didik. Pokoknya bagaimanapun anak didik tahunya kita itu baik-baik saja. Paling pintar. Bahkan yang perempuan mungkin Paling cantik. Paling cantik ya. Gitu. Wonder Woman ya, dan lain sebagainya. Bahkan Pak Budi ini terlihat seperti Ultraman. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas semuanya partisipasinya. Silakan boleh Bapak Ibu kembali ke tempat duduk lagi. Ya, nah, segala partisipasi dari Bapak Ibu untuk hari ini, insya Allah kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa semangat dan bahagia. Sebelum saya tutup, saya punya pantun. Masuk hutan nemu batu akik, lalu ku ambil, parah ternyata talas. Peserta didik akan menjadi baik ketika menerapkan keyakinan kelas. Kurang lebihnya dari saya seperti itu, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembalikan lagi kepada Bu pembawa acara. Yang terhormat. Demikian tadi ya aksi nyata modul 1.4 materi keyakinan kelas. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali ilmunya Pak Rafael ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja acara pada hari ini telah berjalan lancar tanpa ada alang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Icuk dan Ibu Guru Lubung 2 yang sudi berkenan datang ke sini ya. Mungkin itu saja saya tutup. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.